Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan teror di Kabupaten Puncak. Kali ini membakar sekolah dan kantor kampung. Penembak pengacara di Manokwari berhasil diringkus polisi. Guru di Jayapura cabuli muridnya hingga hamil. Kelompok kriminal bersenjata kembali melancarkan teror dengan membakar bangunan pemerintah di Kampung Kelemame dan Kampung Pasir Putih, Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada hari Selasa. Bangunan yang dibakar adalah kantor Kampung Pasir Putih, kantor Kampung Kelelame, dan 2 bangunan sekolah dasar negeri Kelelame di distrik Sinak. Menurut Kasatgas Humas Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo, pembakaran ini sangat merugikan warga sekitar. Berdasarkan hasil penyelidikan tim investigasi Satgas Op Damai Kartens, aksi pembakaran ini juga dipicu oleh perselisihan akibat perselingkuhan komplotan KKB. KKB ini melakukan aksi dengan memberi buta, walaupun kejadian ini dipicu dari masalah pribadi, yang mana istri salah satu komplotan KKB, Tenius Kurula, diduga berselingkuh dengan salah satu masyarakat dari distrik Sinak, sehingga menimbulkan konflik yang kemudian diperkuat oleh komplotan KKB yang dipimpin oleh Kalenak Murid. 4 bangunan fasilitas pemerintah yang dibakar antara lain kantor Kampung Pasir Putih, kantor Kampung Kelemame, dan 2 bangunan SD Negeri Kelemame. Kami meminta agar masyarakat tetap waspada dan segera melaporkan ke aparat jika ada aktivitas yang mencurigakan. Aparat gabungan TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens saat ini tengah mengejar anggota KKB tersebut. Polisi meminta masyarakat tetap waspada dan melapor ke aparat keamanan jika ada aktivitas yang mencurigakan. Dari Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Arthur melaporkan. Satgas Damai Kartens kembali membekuk seorang anggota kelompok kriminal bersenjata bernama Iyoktogi Telenggen di Bandara Nop Goliat Dekai, Kabupaten Yahukimo. Iyoktogi masuk dalam daftar pencarian orang karena terlibat dalam serangkaian kasus pembunuhan. Kali ini Iyoktogi tidak bisa lolos karena Satgas berhasil melacak keberadaannya di Kabupaten Yahukimo. Menurut Kasatgas Humas Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo, tertangkapnya Iyoktogi adalah komitmen aparat keamanan untuk menindak tegas kelompok bersenjata yang mengganggu stabilitas keamanan di Papua. Berhasil menangkap DPO KKB Iyoktogi Telenggen alias UP alias UT di Bandara Nop Goliat Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025. Pelaku KKB Iyoktogi Telenggen ditangkap berdasarkan laporan polisi di Polres Yahukimo tanggal 16 Oktober 2023 dan telah diterbitkan sebanyak 9 surat DPO lainnya. KKB Iyoktogi Telenggen telah terlibat dalam aksi-aksi kriminal di antaranya pada tanggal 24 Juni 2021 melakukan penembakan dan penganiayaan kepada masyarakat sipil di Kampung Bingki, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan 1 orang luka berat. Pada tanggal 16 Oktober 2023, juga terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap masyarakat pendulang emas di Kali Ei, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia dan 1 orang luka berat dari masyarakat sipil. KKB Iyoktogi Telenggen ini juga merupakan bagian dari komplotan KKB Yahukimo. Saat ini pelaku sedang didalami oleh tim investigasi Satgas Operasi Damai Kartens untuk mengungkap keterkaitan aksi-aksi lainnya. Saat ini tim Satgas Operasi Damai Kartens juga masih melakukan pengejaran terhadap KKB lainnya. Penangkapan ini merupakan komitmen Satgas Operasi Damai Kartens 2025 untuk menuntaskan KKB sampai ke akar-akarnya, karena pelaku dalam aksinya telah memakan banyak korban jiwa dan luka berat, terutama masyarakat dan aparat keamanan.
Iyoktogi Telenggen terlibat dalam aksi penembakan yang menewaskan 13 pendulang emas di distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada 16 Oktober tahun 2023. Saat ini pelaku tengah menjalani pemeriksaan intensif di Polres Yahukimo. Pasca penangkapan Iyoktogi, TNI Polri meningkatkan patroli keamanan mengantisipasi teror KKB. Dari Yahukimo, Papua Pegunungan, Hendra melaporkan. Polisi akhirnya menangkap pelaku penembakan terhadap pengacara Yan Christian Warinusi di Jalan Yosudarso, Sanggeng pada 17 Juli tahun lalu. Selama 6 bulan buron, pelaku berinisial SJT ditangkap di Manokwari saat akan mengikuti HUT pekabaran Injil di tanah Papua. Menurut polisi, salah satu tersangka mengajak SJT memantau korban yang sedang mengikuti persidangan di pengadilan. Dari pengadilan, para pelaku membuntuti korban hingga ke Bank Mandiri. Ketika keluar dari bank, pelaku lalu menembak korban. Perannya menemani. Seperti yang sebelumnya, pelaku utama masih tetap kami cari atas nama OU yang sampai saat ini masih kami kejar. Tapi kami masih mengharapkan, karena kemarin kami ada informasi yang beliau katanya melalui orang tertentu yang akan menyerahkan diri itu lebih baik. Nah, jumlah tersangka dari hasil keterangan JT ini yang melakukan penembakan itu ada 5 orang. Untuk kronologis kejadiannya, kalau menurut yang bersangkutan, beliau ini dijemput, kebetulan rumahnya di Rendang. Dia dijemput, diajak untuk memantau sidang pra-peradilan yang pengacaranya adalah Bapak Warinusi. Polresta Manokwari masih memburu 4 pelaku lainnya dan meminta mereka segera menyerahkan diri. Jika tidak, polisi akan mengambil tindakan tegas. Penembakan pengacara saat itu sempat memancing kemarahan keluarga korban yang melancarkan protes dengan memalang jalan di depan Bank Mandiri. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Kasus begal yang viral di Manokwari ternyata pelakunya adalah anak di bawah umur yang masih duduk di bangku sekolah di Manokwari. Tim Resmo Polresta Manokwari menangkap kedua pelaku dan belasan lainnya masih dalam pengejaran, terutama sang aktor yang menikam korban. Polisi meminta orang tua untuk menyerahkan anaknya atau akan diambil tindakan tegas. Mereka di stop, dimintai uang, yang satu dimintai HP, nah yang ngasih HP tidak diapa-apain, yang satunya juga tidak apa-apa, yang bawa motor pada saat motornya mau diminta dia tidak ngasih itu. Nah, pelakunya ini yang kita amankan SA sama DG. Nah, kebetulan kedua orang ini anak di bawah umur. Satu umur 17 tahun, satu umur 16 tahun. SA mana SA? Kedua pelaku terlibat pengeroyokan terhadap 3 orang korban di Jalan Yosudarso pada 30 Januari 2025 lalu. Saat itu korban sedang mencari makan. Namun saat melintas di Jalan Yosudarso, para pelaku menghadang korban dan memaksa meminta uang dan rokok. Korban menolak, namun tiba-tiba datang 7 pelaku lainnya membawa senjata tajam lalu mengeroyok dan menikam korban hingga luka parah. Polisi mengimbau masyarakat agar waspada dan tidak membawa barang berharga, khususnya pada malam hari karena rawan kejahatan begal. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Polsek Moratami menangkap seorang guru SMP yang diduga mencabuli muridnya sendiri. Kedok pelaku terbongkar setelah orang tua korban melaporkannya ke polisi. Kasus pencabulan terjadi sejak bulan Agustus tahun 2023. Pelaku merayu korban dengan menjanjikan buku cetak, namun harus diambil di rumah pelaku di daerah Koya Barat. Pelaku memaksa korban, bahkan mengancam akan mengeluarkan korban dari sekolah jika tidak menuruti perintahnya. Pelaku lalu mencabulinya berkali-kali hingga korban hamil. Menurut Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Victor Magbon, pelaku mencabuli korban ketika istrinya tidak berada di rumah.
Setelah dari hasil pemeriksaan, sekarang ini proses sudah tahap 1, kita bisa mengembangkan kasus tersebut, ya, bahwa pada Agustus dari 2023 sampai dengan Desember 2024, ya, yang bersangkutan ya sudah 10 kali melakukan perbuatan cabul terhadap korban, ya, dengan ancaman, ya, yang disampaikan oleh pelaku tersebut, ya, akan apabila sampai terbongkar atau dia melaporkan akan dikeluarkan dari sekolah. Ini bentuk ancaman secara psikis, ya, memang secara fisik, ya, hanya dilakukan melalui perbuatan cabul oleh oknum guru tersebut. Tersangka saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Moratami. Ia diancam hukuman penjara hingga 15 tahun karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP Pidana. Polisi saat ini tengah mengumpulkan barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi dan akan melimpahkan kasus ini ke kejaksaan. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Panglima Koarmada 3 menginstruksikan kepada Komandan Lanal Ternate untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang ada. Seluruh kekuatan dikerahkan untuk membantu operasi SAR dalam mencari jurnalis yang masih hilang. Kadispen Koarmada 3, Letkol Ajik Sismianto, mengatakan pencarian akan dibantu oleh Koarmada 3 Sorong. TNI Angkatan Laut melalui Koarmada 3 turut serta dalam operasi pencarian dan penyelamatan wartawan Metro TV yang hilang akibat tenggelamnya kapal RIP milik Basarnas Provinsi Maluku Utara. Operasi pencarian dilaksanakan mulai tadi pagi hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 mulai pukul 06.00 dimulai di Pelabuhan Ahmad Yani, Ternate. Kemudian pencarian korban dilakukan menggunakan KN SAR Pandu Dewanata 237 dengan melibatkan berbagai saksi terkait, diantaranya Lanal Ternate mengirimkan 2 personil, kemudian Basarnas, ABK KN Pandu Dewanata itu sendiri, kemudian 4 personil dari BNPB dan ada 4 orang dari rekan-rekan wartawan. Selain itu, Lanal Ternate juga mengerahkan 2 Patamla, yaitu Patamla Kau dan RB Kal Tidore untuk memperluas sektor pencarian di perairan Kecamatan Oba, Kota Tidore, Kepulauan. Bapak Panglima Koarmada 3 telah memberikan instruksi langsung kepada Lanal Ternate agar mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki guna memaksimalkan pencarian korban. Dan TNI AL akan terus berkoordinasi dengan Basarnas dan instansi terkait untuk memastikan upaya penyelamatan dapat berjalan efektif dan optimal. Tim SAR gabungan memperluas pencarian Sahril Helmi, jurnalis Metro TV yang hilang akibat ledakan kapal milik Basarnas Ternate pada 1 Februari lalu. Sahril Helmi hilang saat ikut tim SAR dalam misi pencarian 2 nelayan yang hilang di perairan Tidore, Kepulauan. Speedboat yang ditumpangi tim SAR dan seorang jurnalis tersebut alami musibah meledak. Sebanyak 3 orang meninggal dunia dan 7 orang selamat. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Curah hujan ekstrim yang mengguyur Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura sepanjang malam hingga pagi hari menyebabkan banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang di beberapa tempat di kota dan Kabupaten Jayapura. Menurut Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 5 Jayapura, hujan mencapai kategori hujan ekstrim dengan curah hujan sekitar 200 mm per detik. Hasil analisis BMKG menyebutkan penyebab hujan ekstrim tersebut karena wilayah Papua saat ini berada dalam periode puncak musim penghujan, sehingga atmosfer menjadi sangat sensitif dan mudah terbentuk awan hujan saat adanya gangguan pola angin dan gelombang tropis. Data yang kami catat di semalam ya, kalau semalam itu daerah yang cukup tinggi itu di daerah Angkasa. Di daerah Angkasa itu tercatat itu 213 mm per hari. Itu sudah masuk di kategori hujan ekstrim.
Kemudian di entrop sendiri di kantor kami juga ada di sini itu 150,4 mm. Kemudian juga di stasiun meteorologi maritim 22 yang di depan kantor gubernur itu juga tercatat 154. Kemudian juga di daerah-daerah lain kayak di Heram, kemudian di stasiun meteorologi Sentani di Sentani itu alat kami mencatat ya untuk di Heram itu 111,8 mm, kemudian di Sentani itu tercatat 100,4 mm. Nah, itu memang potensi tinggi sekali. BMKG memprediksi 3 hari ke depan menunjukkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai badai guntur dan angin kencang. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi bencana meteorologi, terutama warga yang bermukim di lereng perbukitan dan di pesisir pantai. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Untuk mengisi stok darah di Bank Darah, Basarnas Mimika melakukan donor darah. Donor darah ini digelar bersama PMI dan Rumah Sakit Umum Daerah Mimika. 55 kantong darah berhasil terkumpul dari donor darah ini. Kepala Kantor SAR Mimika, Iwayan Suyatna, mengatakan stok darah di PMI sudah berkurang sehingga berbagai pihak wajib rutin melakukan donor darah. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan medis yang dibutuhkan oleh rumah sakit untuk masyarakat yang membutuhkan. Donor darah ini adalah salah satu bentuk perhatian kita semua di bidang kemanusiaan. Di dalam tugas-tugas kemanusiaan kita akan mendukung segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Unsur yang kita undang di dalam pelaksanaan donor darah ini adalah unsur TNI, Polri, kemudian unsur masyarakat, organisasi sosial, diantaranya ada Senkom, ada relawan Basnas, kemudian yang lain yang ada di wilayah kerja kantor SAR Mimika. Harapan kami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa terpenuhi terkait dengan kebutuhan medis di kebutuhan darah di rumah sakit yang ada di wilayah kerja kantor SAR Mimika. Darah yang berhasil dikumpulkan akan disebar ke sejumlah rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Lembaga negara diimbau rutin melakukan donor darah sehingga stok darah di PMI tetap aman. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.